اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، صدق الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إلى آخر الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini, tepatnya pada Jumat kedua di dalam bulan Rabiul Awal. Hari ini tanggal 11 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih tetap konsisten, masih tetap istiqomah, tidak pernah bosan dan jenuh dalam melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh pengabdian kita ini senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan inilah nanti semua kerja-kerja kita yang selama ini kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya harta yang tidak akan pernah ada ruginya dalam kehidupan ini. Olehnya itu, marilah kita senantiasa memanfaatkan seluruh fasilitas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sungguh sangat banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Seandainya kita mau menghitung-hitung dan menyebutkan satu persatu, pasti kita tidak akan sanggup menghitungnya. Begitu banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tetapi memang sudah begitulah manusia. Terkadang nikmat itu dilalaikan, terkadang nikmat itu kufur di dalam pemanfaatannya, sehingga dalam kehidupan kita ini senantiasa dalam kesempitan. Walaupun secara materi masih barang-barang, secara materi mungkin banyak kita punya harta, tetapi dalam kehidupan kita selalu kehidupan kita ini merasa gundah gulana dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak pandai-pandai memanfaatkan seluruh fasilitas nikmat untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, mari kita sama-sama di hari yang mulia ini memperbanyak sholawat dan taslim pada junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana insyaallah sebentar malam pas masuk maghrib kita ini akan memasuki kelahiran Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal 12 Rabiul Awal. Sehingga kita semua ini harus betul-betul merasa bergembira atas kelahirannya Nabi kita yang mulia, sosok manusia yang paling mulia dan suci, yang akan mampu memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Tidak ada duanya Bapak, kecuali Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu, marilah kita dalam kehidupan ini senantiasa konsisten dan istiqomah menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Termasuk pada hari Jumat ini, mari kita senantiasa memperbanyak sholawat kepadanya. Kenapa? Karena di hari Jumat itu adalah merupakan hari yang mulia, dan datang setiap pekan yang merupakan hari raya setiap pekan, khususnya kepada umat Islam. Olehnya itu, kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
marilah kita betul-betul di dalam kehidupan kita ini selalu membuat program, selalu membuat schedule, kegiatan-kegiatan yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Di antara dari sekian banyak amalan-amalan yang ditinggalkan oleh umat Islam hari ini, umatnya Rasulullah, adalah marilah kita senantiasa memperbanyak sholawat pada hari Jumat dan membaca malam Jumat atau hari Jumat surah Al-Kahfi. Ya. Surah Al-Kahfi itu dihadiahkan khusus kepada umatnya Nabi Muhammad. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat dan hari Jumat sudah mendapat garansi akan mendapatkan 2 cahaya sampai Jumat berikutnya. Tetapi terkadang kita dalam hidup ini karena banyak kesibukan sehingga lewat begitu saja amalan-amalan yang sangat mulia dan dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bapak, saudara, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai hati pada kesempatan ini kembali kami senantiasa mengingatkan kepada kita semua, wabil khusus kepada diri kami pribadi, bahwa marilah kita dalam kehidupan ini berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa memperbaharui keimanan dan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah kaum muslimin yang berbahagia, kemuliaan dan paripurnanya manusia setelah kembali kepada Allah itu dilihat dari takwanya. Sejauh mana frekuensi ibadahnya selama dalam hidupnya betul-betul dia persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga marilah kita ini Bapak, sesibuk apapun kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan ini, kalau waktu sholat telah tiba, maka rehatlah kita sejenak. Tinggalkanlah sejenak pekerjaan kita untuk apa? Fas'au ila dzikrillah, bergegas untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dalam surah Al-Jumu'ah itu disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati fi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hingga nana apa hai orang-orang yang beriman. Jadi sudah jelas Pak, kita ini orang beriman. Karena yang dipanggil itu melakukan sholat Jumat, bukan semua manusia. Ini dalam surah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan Allah mengatakan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Tetapi yang dipanggil melaksanakan sholat Jumat adalah orang beriman. Berarti kita ini Pak sudah termasuk dalam golongan orang yang beriman. Sehingga diharapkan dalam keadaan beriman kita lahir ke dunia ini pun kita kembali kepada Allah dalam keadaan beriman juga. Kemudian harus kita membawa bekal takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya bekal yang paling jitu, yang paling mulia untuk dibawa kepada Allah adalah bekal takwa di sisinya. Artinya apa? Senantiasa kita konsisten melakukan ketaatan kepada Allah semasa dalam hidup kita ini, kemudian berupaya meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala sesuai yang disampaikan oleh junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya pada kesempatan ini Bapak, ada sebuah kisah dan cerita di mana pada saat kelahiran Rasulullah SAW itu ada salah seorang wanita, hamba sahaya yang mendapatkan, yang dimerdekakan oleh tuannya, dimerdekakan oleh tuannya karena membawa berita gembira kepada tuannya. Siapa itu tuannya? Adalah Abu Lahab. Abu Lahab, ya. Namanya ini Suwaibah. Suwaibah ini adalah merupakan hamba sahaya milik Abu Lahab. Pada saat kelahiran Rasulullah SAW, begitu gembiranya ini Suwaibah langsung menginformasikan kepada tuannya, kembali ke rumahnya bersegera, kemudian menyampaikan kepada tuannya, wahai tuan, lahir Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Pada saat itu Abu Lahab mendengarkan informasi ini dari Suwaibah, langsung dimerdekakan ini Suwaibah. Begitu luar biasanya ini dan kegembiraannya ini Abu Lahab mendengarkan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW.
Kemudian selanjutnya, pada saat itu Bapak, setelah mati Abu Lahab, ada salah seorang sahabat yang bermimpi, ya. Bermimpi ini bertemu dengan Abu Lahab, kemudian bercakap-cakap dengan Abu Lahab dalam mimpinya, ya. Dalam kisah ini seorang sahabat menyampaikan kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, apa yang sedang terjadi pada dirimu saat ini? Karena memang Abu Lahab itu Pak sudah ada dalam surah Lahab, tabat yada, ya, sudah digaransi masuk di dalam neraka jahanam, ya. Bahkan tangannya semua diikat, ya, masuk di dalam api neraka. Apa dia bilang? Setiap malam Senin saya itu mendapatkan garansi siksa dari Allah Subhanahu wa taala karena saya memerdekakan tadi ini Suwaibah. Begitu gembiranya saya mendengarkan atas kelahiran Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi begitu luar biasanya ini Pak. Orang kafir saja yang sudah masuk di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dia masih mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kenapa? Karena dia gembira atas kelahiran Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keterangan riwayat yang lain katanya ini para ulama hadis, ini bukan gara-gara memerdekakan Suwaibah ini Abu Lahab sehingga dia mendapatkan setiap malam Senin dia tidak mendapatkan siksaan dari Allah. Kan disiksa terus ini Abu Lahab di kuburnya, disiksa terus. Tapi setiap malam Senin ditangguhkan siksaannya, dia tidak disiksa oleh Allah. Ternyata apa sebabnya Abu Lahab ini tidak disiksa di kuburnya pada malam Senin? Karena mendengarkan tadi informasi tentang kelahirannya Nabi kita Rasulullah SAW, begitu luar biasanya gembiranya akan kelahiran sosok manusia yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan pembelajaran kepada kita, Bapak, ya, bahwa apalagi kita ini orang yang beriman, ya, begitu luar biasanya ekspresi kita di dalam rangka menyambut kelahiran Nabi Rasulullah SAW, ya, yang akan diperingati besok, mulai besok ini, ya. Tadi bahkan sebentar malam sudah banyak ini luar biasa, banyak sekali pendapat ulama, ya, banyak pendapat ulama tentang bagaimana pendapat ulama tentang peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, ya. Ini salah satu pendapat, ya, di mana pendapat ini diikuti oleh Ibnu Taimiyah, ya. Ibnu Taimiyah dia mengatakan mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dan menjadikannya sebagai perayaan terkadang dilakukan sebagian orang, maka ia berpendapat balasan puluhan besar keutamaan yang akan didapatkan kepada orang-orang yang melakukan perayaan tersebut. Yang penting niatnya di dalam perayaan itu untuk mengenang kembali bagaimana akhlak dan kemuliaan Rasulullah Muhammad SAW dan mengikuti akhlak Rasulullah dalam kehidupannya. Jadi bukan hanya sebatas melakukan perayaan seremoni saja, setelah itu tidak ada kesan yang terdapat dalam kegiatan tersebut, tetapi dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan kepada umat Islam ini semakin cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya. Tetapi kalau setelah perayaan itu lantas kendor semangat kita beribadah kepada Allah, maka perayaan itu Pak hanya sebatas seremoni saja. Olehnya itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh berfirman, ya, di dalam Al-Qur'an itu disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, "Qul," katakanlah Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah," kalau engkau betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Siapa itu aku? Adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ini mengikuti Rasulullah itu wajib hukumnya. Mengikuti Rasulullah itu perintah Allah, bukan hadis ini, Pak. Perintah Allah dalam Al-Qur'an, "Qul," katakanlah Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah," kalau engkau betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Apa yang akan diikuti Nabi Muhammad, Pak? Kita ikuti akhlaknya, kita ikuti pelaksanaan semangat ibadahnya, dan berbagai macam kegiatan muamalah harus kita ikuti. Kenapa? Karena
kita dengan mengikuti Rasulullah SAW, maka pasti kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yakinlah kita Pak, dengan melakukan berbagai macam ekspresi menyambut kedatangan Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, kelahirannya, miladnya Nabi kita Rasulullah SAW, maka insya Allah kita akan mendapatkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Olehnya itu dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa ada beberapa karakter umatnya Rasulullah. Kalau kita mau dikenal Rasulullah di akhirat, maka apa karakternya Pak? Ya, apa karakternya? Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'hu, orang-orang yang bersamanya, siapa mereka? Yang pertama adalah asyiddah walal kufar, tegas terhadap orang kafir. Apa bentuk ketegasan kita kepada orang kafir? Tidak mudah terpengaruh dengan budaya-budaya orang kafir. Apalagi sekarang ini generasi kita, Masya Allah, generasi tunduk, kata orang selalu tunduk melihat HP, bukan tunduk membaca Al-Quran, tetapi tunduk selalu melihat HP di mana-mana, di jalan, di mana, di mobil. Generasi kita ini sekarang generasi tunduk, katanya orang, karena banyak tunduk melihat selalu akses, sehingga terpengaruh dengan budaya-budaya yang tidak Islam. Sehingga kita ini sebagai orang tua harus betul-betul, jangan kita ini istilahnya sudah rajin pergi sholat 5 waktu, anak-anak kita tidak dikontrol. Kenapa? Ada Pak ahli ibadah, sholat tahajud luar biasa, di akhirat nanti terhalang masuk orang tuanya ke surga karena meninggalkan generasi yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari Al-Quran, jauh dari masjid. Maka hati-hati kita Pak, jangan kita ini sebagai orang tua ya sudah telah pergi di masjid ibadah, sementara anak kita tidak diajak pergi di masjid, dia nonton di rumah, padahal nanti itu anak akan menjadi pertanggungjawaban di akhirat, termasuk istri kita Pak. Istri dan anak kita itu ya akan menjadi pertanggungjawaban kita sebagai pemimpin di rumah tangga kita. Hadirin sedang jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua karakternya Nabi Muhammad dalam Al-Quran adalah ruhamatul bainahum, saling kasih sayang di antara mereka. Jadi kita ini Pak harus saling membantu di antara kita. Kalau kita ini memiliki kelebihan rezeki, marilah kita ringan tangan membantu saudara-saudara kita. Alhamdulillah Pak, di Majene sekarang ini gerakan sedekah, gerakan Jumat Berkah, Masya Allah luar biasa ya. Sehingga diharapkan nanti dengan adanya sedekah-sedekah yang kita keluarkan di dalam Allah ini, insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah, dan akan digantikan lebih banyak dari apa yang kita keluarkan di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kami ini Pak membina anak tahfiz kategori Al-Piatu. Mari kita Pak mengambil bagian di dalamnya. Kenapa? Karena ada saatnya nanti kita mau menyumbang, tetapi tidak ada lagi orang yang mau menerima sumbangan. Olehnya itu, marilah kita manfaatkan. Kalau umur kita sudah 60 ke atas Pak, bukan lagi saatnya kita mencari rezeki Pak. Kita kan sudah pensiun. Saatnya kita ini mau memanfaatkan harta yang kita dapatkan selama ini, bagaimana supaya bisa kita temani nanti di akhirat. Makanya pernah ketemu 2 hari yang lalu Pak, saya ketemu salah seorang pengusaha di Majene ini. Dia bilang apa Pak? Kalau harta terus kita mau cari siang malam ini Pak, tidak ada habisnya. Padahal di rumah Pak, kue lapis dimakan 1, bakso tahu. Saya bilang begini Pak ya, apa yang kita selalu mau cari ini? Anak-anaknya sudah berhasil semua, tidak ada yang tidak bekerja. Istrinya juga Masya Allah, di rumah juga sudah tidak ada. Jadi saya bilang betul itu Pak. Seandainya kita sadar sekarang ini, bagi mereka kita ini yang sudah pensiun ini Pak, ya marilah kita condongkan diri kita di akhirat. Artinya apa? Lebih banyaklah kita berinteraksi di masjid, lebih banyaklah kita berinteraksi di amalan sosial. Kenapa? Karena kita ini ibaratnya sudah menunggu ini panggilan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harta yang kita kumpulkan nanti kalau tidak bagus bagi-baginya ini ya, maka itu akan menjadi siksa di akhirat. Makanya ini sebagai orang tua Pak, sebelum kita meninggal ini Pak Macua memang di bare-bare dari barang-barang ada 6 orang anak tak Pak Bekan tu minta law, Pak Yolo memang tu minta law ini bagiannya. Tetapi sebelum saya meninggal jangan dulu diambil ya. Pada saat kita sudah meninggal insya Allah sudah aman ya. Bapak saudara sudah jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga karakternya umatnya Nabi Muhammad Pak, yaitu tarahum ruk'an sujadan. Kamu melihat mereka senantiasa rajin ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini mengaku umatnya Rasulullah, tetapi kita tidak selalu pergi sholat di masjid, maka jangan heran nanti pada saat di hari kiamat Rasulullah tidak mengenal kita sebagai umatnya. Kenapa?
tidak ada cap, tidak ada karakter, tidak ada ciri-ciri yang ada pada diri kita. Kenapa? Karena ternyata Pak, di dalam lanjutan ayat ini, simahum fi wujuhihim min athari sujud, karena akan tampak nanti di hadapan wajahnya umatnya Nabi Muhammad yang kemudian wajahnya berseri-seri mengeluarkan cahaya yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain kecuali umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nanti hanya terindah di akhirat Pak. Mau si mata manjene mandi tahu, rajin rukuk dan sujud di hadapan Allah, semua yang kita basahi air wudu ini Pak akan mengeluarkan cahaya nanti dan tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain kecuali umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Olehnya itu mau manjene tahu apa cerita mau manjene sementara kita wudu sementara juga manjene cerita tuh dia ya sudah berwudu nalap wudunya, biarkanlah air wudu itu kering masuk ke dalam kulit kita. Kenapa? Karena tetesan air wudu itu akan membersihkan dosa-dosa yang ada di organ tubuh kita dan akan melayang menjadi nur, menjadi cahaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang sempat kami sampaikan pada momen memperingati Maulid sebentar malam ini. Ya, mudah-mudahan kita semua bergembira atas kelahirannya Nabi kita Rasulullah SAW dan berniat di dalam hati untuk mengikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu perjuangan Rasulullah adalah membumikan Al-Quran. Mari kita Pak mendukung program penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan di akhirat nanti sumbangan-sumbangan yang kita keluarkan di jalan Allah akan menjadi syafaat nanti di hadapan Allah pembela yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah dan syafaat Al-Quran di hari kiamat kelak. Inilah yang sempat kami sampaikan. Semoga kita semua diberikan umur yang panjang, sehat walafiat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diharapkan kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Amin ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardh ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احينا بالايمان وامتنا بالايمان واكسرنا يوم القيامه بالايمان وادخلنا الجنه بالايمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.